Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kondisi kalian di pagi hari ini? Apakah sehat semua ataupun ada yang sakit? Kalau tidak ada yang sakit, alhamdulillah kita syukuri nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita. Amin. Sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, kegiatan pembelajaran dan olahraga ini, agar kita diberikan kesehatan dan keselamatan maupun kelancaran selama kita melakukan kegiatan pembelajaran olahraga ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, saya terlebih dahulu saya akan mengabsen anak-anak. Anas, gimana kondisi kamu pada hari ini? Alhamdulillah kalau sehat. Terus Angga, terus Anissa, Anher, Anggita, Bagas, Bagus, terus Galih, Gunawan, Hadi, terus Isna, terus Mega, terus Mutadi, terus Zainal, Wahid. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir. Terima kasih untuk semua anak-anak di sini, tidak ada yang sakit satu sama lain. Oke, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, terlebih dahulu saya akan menanyakan tentang materi yang saya akan ajarkan pada pagi hari ini. Materi yang saya ajarkan hari ini adalah tentang senam. Senam. Adakah yang tahu apa itu senam? Ayo, Angga, tahu nggak? Anas, tahu? Terus Isna, tahu nggak? Oh, ternyata benar. Anak-anak zaman sekarang itu tidak ada yang tahu tentang apa itu senam, bahkan tidak ada yang melakukan itu senam itu apa. Padahal di setiap hari Minggu itu, maupun hari Sabtu maupun hari Minggu, itu pasti ibu-ibu itu ada yang melakukan senam di desa masing-masing. Ya maklumlah, anak-anak zaman sekarang itu masih kecanduan sama video game maupun game online. Karena ya saya kira itu apa namanya, ya terserah mereka sih. Mereka juga butuh untuk menyesuaikan tentang perkembangan zaman pada kali ini. Kalau kalian ini ketinggalan zaman, itu sangat merugikan buat kalian. Contoh itu emak saya itu, ibu saya itu gini, dia itu tidak punya handphone ataupun alat komunikasi yang lain. Ya gini, pada suatu ketika, ada sebuah ceritanya. Pada suatu ketika mak saya itu dapat hadiah, kan saya kasih HP
saya suruh pegang HP itu. Terus ada SMS dari siapa gitu, yang SMS-nya itu berisi selamat, Anda mendapatkan hadiah 150 juta. Wah, mak saya itu kegirangan dan langsung telepon saya, "Nak, apakah benar ini hadiah 150 juta?" "Mak, itu nggak jelas, Mak, itu jangan ditanggepin." Nah gitu, itu contoh dari ketinggalan zaman pada waktu ini. Ya, jadi saya di sini itu tidak ingin kalian ketinggalan perkembangan zaman, dan tidak ingin juga kalian tidak melakukan kegiatan olahraga setiap minggu maupun setiap hari. Jadi tolong untuk anak-anakku semuanya, tolong kalian jaga kondisi kesehatan kalian, lakukan kegiatan olahraga yang ringan maupun yang berat. Yang ringan seperti jogging, push up, dan yang lainnya. Terus senam kan bisa kan di rumah, terus senam, terus di rumah jogging tapi jogging tidak jauh-jauh gitu loh. Kembali lagi ke materi, senam merupakan aktivitas yang melibatkan sebuah performa gerakan, serta membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan keserasian ataupun koordinasi gerakan tubuh maupun fisik yang teratur. Dan senam bukan hanya sekedar aktivitas olahraga yang biasanya dilakukan ibu-ibu pada hari Sabtu, Minggu pagi. Pada hari Sabtu, Minggu pagi, masih banyak cabang dari olahraga senam ini. Contohnya ini ada olahraga senam atau aerobik, terus senam trampolin, dan juga ada senam lantai. Ya, kali ini saya akan mengajarkan kepada kalian tentang apa itu senam lantai. Berbicara dengan senam lantai, mungkin cukup banyak masyarakat yang masih kurang familiar dengan senam yang satu ini. Ya, senam lantai memang menjadi salah satu bentuk modern dari olahraga senam. Dan karena senam lantai tidak membutuhkan banyak peralatan dan tempat, sehingga di dalam rumah pun kamu bisa melakukan senam lantai. Tapi kalau di rumah itu jangan langsung di lantai seperti lantai keramik ataupun lantai yang keras-keras itu. Tolong kalau kalian di rumah itu tolong diberikan alas seperti kasur, terus seperti karpet yang bikin alas itu empuk gitu loh. Jadi jangan pakai alas yang keras. Terus senam lantai adalah cabang olahraga yang dilakukan di alas permukaan yang empuk seperti matras ataupun alas yang empuk yang lainnya. Olahraga senam lantai mulai dikenal di Indonesia itu olahraga senam lantai itu membutuhkan alas yang empuk, seperti pada kejuaraan yang ada itu senam lantai ada matras yang empuk itu berukuran kekiranya itu 12 x 12 meter. Dan kebanyakan gerakan dalam senam lantai membutuhkan matras sebagai alat bantu yang berfungsi untuk
mengurangi resiko terjadinya cedera saat melakukan gerakan-gerakan yang hampir semuanya berbenturan dengan lantai. Sejarah senam lantai sendiri, olahraga senam lantai. Nah, sebelum saya jelaskan gini, apakah di sini ada yang tahu kapan senam lantai itu dikembangkan, diajarkan di Indonesia ataupun muncul di Indonesia? Adakah yang tahu? Anas tahu? Andi enggak? Oh, ternyata tidak ada yang tahu. Ya maklum saja, karena tahunya kalian kan Mobile Legend, Free Fire, PUBG maupun game online yang lain. Istilah tahunya apa? Drakor. Itu tontonan zaman anak zaman sekarang. Olahraga, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah olahraga senam lantai ini. Olahraga senam lantai sendiri mulai dikenal di Indonesia pada tahun berapa? Pada tahun 1912. Saat itu pada penjajahan masa penjajahan Belanda. Masuknya olahraga ini, senam lantai ini, berbarengan dengan pendidikan sebagai pelajaran wajib di sekolah. Jadi ini senam lantai ini maksudnya itu berbarengan dengan ditetapkannya pembelajaran pendidikan jasmani harus diwajibkan di sekolah. Karena senam merupakan bagian dari pelajaran, maka dengan sendirinya senam juga turut diajarkan di sekolah. Senam yang pertama kali diperkenalkan pada waktu itu adalah senam versi Jerman. Senam itu merupakan senam yang pertama kali diperkenalkan pada waktu itu ada senam versi Jerman. Sistem ini menekankan pada kemungkinan gerak-gerak yang kaya sebagai alat pendidikan. Lalu pada tahun 1916, sistem itu digantikan oleh sistem Swedia yang lebih menekankan pada manfaat gerak. Sistem ini dibawa dan diperankan oleh seorang perwira kesehatan dari Angkatan Laut Kerajaan Belanda yang bernama Dr. Minkema. Kalau nggak salah itu Dr. Minkema. Mulai dari sinilah olahraga senam lantai itu mulai menyebar di berbagai daerah di Indonesia. Jadi senam lantai ini ditetapkan sebagai pembelajaran wajib bertepatan dengan ditetapkannya juga mata pelajaran pendidikan jasmani di Indonesia. Terlebih lagi senam lantai ini menjadi salah satu senam modern yang berbentuk modern dari olahraga senam. Dan senam lantai ini membutuhkan alat seperti matras, maupun alas yang empuk. Tetapi kalian bisa melakukannya di rumah, karena senam ini juga tidak membutuhkan peralatan dan
banyak tempat, sehingga di rumah pun kalian bisa melakukan olahraga ini. Cukup mungkin itu sedikit dari materi dari saya. Apa ya, kalian bisa melakukannya di rumah, kalian bisa berlatih di rumah. Nanti kita akan melakukan pelajaran materi tentang senam lantai ini, jadi kalian bisa tahu namanya teknik dasar senam lantai ini. Ya, kita langsung saja akan praktekkan, dan terima kasih.